Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara, anak-anak ada ya, hadirin hadirat jamaah tarawih Isya. Tadi sudah mendengar pengumuman yang menggembirakan bahwa kalau tidak ada alam melintang, malam ini kita akan sholat tarawih terakhir. Kalau tidak ada perubahan, kita tunggu keputusan resmi dari otoritas yaitu pemerintah, Kementerian Agama, yang akan melaksanakan sidang isbat pada malam besok. Saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan presentasi kultur kuliah 7 menit. Mohon dimaafkan kalau agak lebih, tapi insya Allah tidak lebih dari 10 menit. Tentang sang muhajir, yaitu Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, baginda Nabi lahir di kota Mekah dari keluarga yang miskin harta tapi kaya budi. Miskin harta, kaya budi. Menjunjung tinggi moralitas, menjunjung tinggi etika, menjunjung tinggi akhlak. Beliau lahir di kota Mekah 571 Masehi. Kemudian pada usia 40 tahun, berarti kalau kita tambahkan usia beliau pada 11 Masehi, diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul terakhir. Kalau tradisi selama ini Nabi-Nabi itu, Rasul itu diangkat dari Bani Israel dan Palestina, tapi untuk Nabi Allah yang agung ini, yang akhir ini, Sayyidul Anbiya wal Mursalin ini, diambil dari bangsa Arab. Satu keadaan yang tidak biasa, sehingga pada hal-hal tertentu Bani Israel merasa ini sebuah ketidakadilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan Ibu sekalian, diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun. Turunlah perintah untuk hijrah. Hijrah itu kata kerja, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Bisa juga pindah dari satu keadaan ke keadaan lain. Pindah minadh dhulumati ilan nur. Pindah dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Pindah dari kekafiran menuju kepada iman. Itu hijrah. Orangnya disebut muhajir. Pada usia berapa? Pada usia baginda Nabi 53 tahun. Jadi selama 13 tahun berada di kota Mekah, maka corak Islam selama di Mekah itu adalah corak agama. Belum ada corak-corak yang lain. Kalau kita ambil dari rukun Islam yang 5 itu, yang pertama kan syahadat, kedua sholat, ketiga puasa Ramadan, keempat zakat, kelima haji. Yang Allah wajibkan kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya, umat Islam waktu itu, para sahabat, itu hanya satu, yaitu menguatkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka corak yang muncul selama 13 tahun itu adalah corak tauhid atau corak keagamaan. Bagaimana dengan sholat, bagaimana dengan zakat, bagaimana dengan puasa, belum diwajibkan. Tetapi sebagai suatu tarbiyah, suatu pembiasaan sudah dilakukan oleh baginda Nabi dan sahabat. Tetapi secara ketok palu, secara formal, itu baru diwajibkan ketika baginda Nabi dan para sahabat sudah berada di Madinah. Artinya setelah Nabi Muhammad 13 tahun sampai usia 53,
pindah ke Madinah, baru tahun 54, usia 54 tahun atau 55, diwajibkannya puasa seperti kita sekarang ini, diwajibkannya zakat, diwajibkannya haji, itu sudah ada di Madinah. Dengan dalil-dalil yang bisa kita dapatkan, kita temukan di dalam Al-Quran. Hadirin sidang Allah, berapa lama baginda Nabi berubah secara sangat fundamental? Tidak hanya satu, tapi 4 sekaligus. Wahai umat Islam, wajib atasmu sholat, wajib atasmu puasa, wajib atasmu zakat, wajib atasmu haji. Itu selama di Madinah dalam periode hanya 10 tahun saja. 10 tahun saja. Bahkan baginda Nabi baru sempat dalam tanda petik melaksanakan ibadah haji pada tahun terakhir dari usianya. Sampai ketika haji wada diturunkannya ayat terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Aku ridho kepada Islam. Aku tetapkan hari ini hari terakhir engkau melaksanakan tugas sebagai Rasul. Para sahabat menangis. Bagi yang hatinya ta'aluk, ngekliklah kalau sekarang, ngeklik bahwa ini adalah merupakan isyarat dari Allah bahwa sebentar lagi junjungan baginda Nabi akan segera dipanggil pulang Allah Subhanahu. Dan memang tidak berapa lama setelah pulang dari haji, beliau menderita sakit. Bapak Ibu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan waktu yang sangat terbatas, saya melihat ada 3 hal yang diupayakan oleh baginda Nabi, baik pada periode Mekah 13 tahun ataupun pada periode Madinah 10 tahun. Jadi jumlahnya 23 tahun. Yang pertama, Islam memberikan atau meletakkan dasar-dasar bahwa kita ini harus berpendidikan. Jadi mengentaskan kebodohan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Cirinya apa? Ayat yang pertama atau wahyu yang pertama Allah turunkan kepada baginda Nabi untuk disebarkan, untuk disampaikan kepada umatnya adalah ayat-ayat untuk membaca ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Untuk merubah peta dunia ini tiada lain dan tidak bukan adalah hanya dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dibawa oleh Islam dalam pengetahuan yang berfondasikan kepada iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata orator terkenal di Indonesia menyatakan, boleh kita berotak Jerman tapi berhati Mekah. Dari pengetahuan kita dapatkan wawasan pengetahuan yang luar biasa tentang ilmu-ilmu kedirgantaraan, ilmu-ilmu tentang laut, ilmu-ilmu tentang gunung dan sebagainya. Ketika kita berbicara bagaimana burung terbang, maka kita dapatkan ilmu astronomi, ilmu perbintangan. Ketika kita bicara tentang bumi, gunung dan sebagainya, lalu muncullah ilmu geologi. Ketika kita bicara atau melihat tentang segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan terasnya manusia, muncullah ilmu ekonomi, ilmu budaya, dan ilmu sosial yang lain. Islam memberikan spirit luar biasa, mengajak kepada umatnya untuk merubah kebodohan menjadi ilmu pengetahuan. Yang kedua, sang muhajir ini membawa kepada kita untuk mengentaskan kemiskinan dan menjadi hamba Allah atau pribadi yang mampu dalam posisi yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima. Maka diberlakukanlah kewajiban zakat, disunahkanlah bahkan sunnah akad, yaitu kita infak sedekah jariyah. Pahalanya akan mengalir sampai kapanpun. Idza mata
Wahai para anak Adam, ketahuilah ada 3 pahala yang pahalanya akan terus mengalir sampai hari kiamat, sampai kita dihisab, yaitu sedekah jariyah. Maka alhamdulillah dengan puasa Ramadan ini semangat untuk berinfak kita meningkat. Ya, tiap malam kita ada kotak infak yang mewah, tiap Jumat, tiap majlis taklim dan sebagainya. Cuma Bapak Ibu sekalian kita perhatikan ya, apakah kita sudah sampai kepada ayat la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita infak kepada Allah sampai yang terbaik pun kita berikan kepada Allah. Kalau di dompet kita ada warna merah 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, berapa lagi? 2.000, 1.000 sama 500, ada kalau nyebutnya gopek gitu. Kotak infak 5, kira-kira yang keluar yang warna apa? Ya. Yang ketawa di belakang ada apa? Ya. Al-Quran mengajak kita untuk mendedikasikan infak sahabat kita. Orang Barat menyebutnya filantropi. Itu terus menerus kita galakkan dalam rangka mengembangkan syariat Islam, yaitu dalam hal infak dan sedekah. Yang terakhir, yang ketiga, Islam memberikan landasan yang sangat kuat tentang bahwa kita harus menjadi umat atau komunitas yang berkemajuan, tidak terbelakang. Dalam hal ini adalah masalah mental. Bangsa Jepang, bangsa Jerman itu menjadi pecundang dalam Perang Dunia Kedua, tetapi dalam pengetahuan dengan mental yang sangat berbahaya, yang sangat kuat, mampu menjadi yang terdepan dalam teknologi dan pengetahuan. Bangsa Indonesia, termasuk kita umat Islam, salah satu yang harus kita kuatkan, kita kokohkan adalah mental kita menjadi bangsa dan umat yang mampu berkompetisi, bersaing. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu idza. Kita ini harus siap berkompetisi, termasuk berkompetisi menuju surga Allah. Berkompetisi menuju surga Allah itu adalah dengan iman yang keren, takwa yang bermanfaat, kemudian ilmu pengetahuan yang bisa ditularkan kepada orang lain, dan termasuk yang paling utama adalah akhlakul karimah, sebagaimana ini merupakan dakwah utama dari baginda Nabi kepada umat manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.